Di tengah hiruk-pikuk pasar Tanah Abang, sebuah kisah nyata tersimpan. Tentang preman sakti yang mengaku kebal, dan seorang pedagang sederhana yang berani menantangnya. Malam itu, darah tertumpah. Ajian kebal yang selama ini ditakuti, akhirnya dipatahkan. Duel berdarah di pasar Tanah Abang, ajian kebal dipatahkan. Inilah kisah nyata yang tak pernah dilupakan, malam ketika kesombongan runtuh oleh keberanian. Pasar Tanah Abang sejak dulu dikenal sebagai pusat perdagangan terbesar di Jakarta. Hiruk-pikuk pedagang dan pembeli seolah tidak pernah berhenti dari pagi hingga malam. Suara orang menawar harga, teriakan pedagang menawarkan dagangan, hingga aroma makanan dari warung-warung kecil berpadu menciptakan suasana khas yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Namun, di balik kesibukan itu, ada sisi gelap yang selalu menghantui para pedagang kecil, keberadaan para preman. Mereka berkeliaran, menguasai lorong-lorong pasar, menagih uang keamanan dengan dalih melindungi lapak, padahal hanya untuk memperkaya diri sendiri. Dari sekian banyak preman, ada satu nama yang paling ditakuti, Bang Jaka. Sosok tinggi besar dengan tubuh penuh tato itu sudah menjadi legenda di Tanah Abang. Ia dikenal tidak hanya karena kekuatannya, tetapi juga karena kabar bahwa dirinya memiliki ajian kebal. Konon, tubuhnya tidak bisa ditembus senjata tajam ataupun pukulan manusia biasa. Beberapa kali ia pernah dipukul dengan balok kayu hingga patah, namun kulitnya sama sekali tidak robek. Cerita-cerita itu menyebar luas, membuat pedagang maupun preman lain segan padanya. Bang Jaka menguasai hampir semua area pasar. Dari lantai dasar hingga lorong sempit di bagian belakang, semua pedagang harus membayar uang keamanan padanya. Besarnya tidak main-main, terkadang lebih mahal dari modal harian pedagang kecil. Yang menolak, siap-siap menerima bogem mentah atau bahkan kehilangan lapaknya. Karena itu, meski benci, para pedagang memilih diam. Mereka tahu, melawan berarti cari mati. Suatu kali, pernah ada pedagang muda yang berani melawan. Pemuda itu menolak membayar dan mencoba menantang Bang Jaka. Namun hasilnya sudah bisa ditebak, pemuda itu dipukul habis-habisan di depan orang banyak. Lebih parahnya lagi, saat tubuhnya dihajar dengan pisau, darah memang mengalir, tapi luka itu tidak pernah sampai ke Bang Jaka. Justru pisau yang digunakan malah bengkok. Sejak saat itu, nama Bang Jaka semakin diselimuti aura mistis, membuat semua orang yakin bahwa ajian kebalnya benar adanya. Kabar mengenai ajian kebalnya membuat Bang Jaka semakin jumawa. Ia berjalan di pasar seperti raja, menantang siapa saja yang berani melawannya. Banyak orang percaya bahwa ia pernah berguru pada seorang dukun sakti di pedalaman Banten. Ada yang mengatakan ia pernah menjalani tirakat berat, berendam di Sungai Angker selama 7 malam, berpuasa mutih, hingga bertapa di kuburan tua. Apapun kebenarannya, satu hal yang pasti, keberadaannya membuat semua orang gentar. Pedagang kecil hanya bisa menunduk setiap kali Bang Jaka lewat. Suara beratnya yang memerintah terdengar seperti palu godam yang siap menghantam. Sering kali ia datang dengan rombongan, anak buahnya mengikuti dari belakang, menagih uang lapak dengan cara kasar. Mereka tidak segan-segan membalik meja dagangan, merusak barang, atau bahkan mendorong pedagang tua yang sudah lemah. Namun tidak ada yang berani bersuara, semua hanya bisa memendam amarah dalam hati. Bagi para pedagang, Tanah Abang bukan lagi sekadar tempat mencari nafkah, tetapi juga menjadi medan perjuangan melawan ketakutan. Setiap hari mereka harus menghitung penghasilan dengan cemas, memastikan masih ada sisa untuk keluarga setelah dipalak. Ironisnya, pihak berwenang jarang ikut campur, entah karena takut atau karena ada permainan di balik layar. Maka, nama Bang Jaka tetap berkibar sebagai penguasa pasar yang tidak tertandingi. Hari-hari pun berjalan seperti biasa, dengan Bang Jaka sebagai momok yang menakutkan. Tidak ada yang berani menantang, tidak ada yang mampu melawan. Semua orang percaya bahwa dirinya tidak terkalahkan. Namun mereka tidak tahu, takdir sudah menyiapkan kejutan besar. Karena pada suatu hari,
seorang pria asing yang tampak sederhana datang ke Tanah Abang, dan kehadirannya perlahan akan mengubah segalanya. Ketegangan di pasar Tanah Abang semakin memuncak ketika sosok preman yang dikenal sebagai Bang Rojak tiba di lokasi. Tubuhnya kekar, penuh tato, dan sorot matanya menyalakan api kemarahan. Ia terkenal sebagai orang yang menguasai lapak-lapak di sekitar pasar, memungut uang keamanan dengan dalih melindungi para pedagang. Kehadirannya malam itu bukan sekadar untuk menagih uang, melainkan juga untuk menantang seorang lelaki yang dianggap mengusik daerah kekuasaannya. Bang Rojak tidak datang sendirian. Beberapa anak buahnya ikut mengekor, menambah suasana mencekam di area pasar yang biasanya riuh. Namun kali ini, sunyi terasa lebih pekat daripada malam-malam biasanya. Orang-orang bersembunyi di balik tumpukan barang dagangan, ada pula yang mengintip dari jauh dengan napas tertahan. Mereka tahu malam itu bukan sekadar adu mulut, tetapi bisa jadi pertumpahan darah. Lelaki yang ditantang Bang Rojak bukan orang sembarangan. Namanya Kang Bahri, seorang pedagang kain yang dikenal jujur dan berani. Beberapa hari sebelumnya, Kang Bahri menolak membayar pungutan liar yang diminta oleh anak buah Rojak. Penolakan itu menjadi pukulan telak bagi harga diri sang preman. Ia merasa wibawanya di pasar Tanah Abang dipermalukan. Malam ini, Rojak berniat menebus harga diri itu dengan darah. "Bahri, keluar kau kalau memang lelaki!" teriak Rojak. Suaranya menggelegar menggema di lorong-lorong pasar. Teriakan itu membuat jantung para pedagang berdegup lebih cepat. Beberapa orang yang mengenal Kang Bahri mulai khawatir, takut kalau perlawanan kecil yang ia lakukan akan berujung pada malapetaka besar. Namun yang mereka tak tahu, Kang Bahri bukan sembarang orang. Di balik kesederhanaannya, ia mewarisi ilmu bela diri dan ajian dari gurunya di kampung. Selama ini ia memilih diam, tidak pernah pamer, dan hidup sebagai orang biasa. Tetapi malam itu, ketika harga dirinya diinjak-injak, Kang Bahri tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk melawan. Langkah-langkah berat terdengar dari salah satu sudut pasar. Kang Bahri muncul, mengenakan baju koko lusuh dengan sarung tergantung di bahunya. Wajahnya tenang, meski sorot matanya tajam menusuk. Pedagang yang melihatnya menelan ludah, merasa akan menyaksikan sesuatu yang tidak biasa. Di hadapan mereka berdiri dua dunia yang berbeda, preman dengan otot dan senjata tajam, melawan lelaki sederhana dengan keyakinan dan ilmu yang tersembunyi. Bang Rojak menyeringai, menepuk-nepuk bahunya seakan mengejek. "Jadi ini orangnya," katanya berani sama anak buah gue. "Malam ini gue bakal ajarin kau arti takut," ujarnya dengan nada menantang. Tangannya sudah menggenggam sebilah golok besar yang memantulkan cahaya lampu jalan yang temaram. Kang Bahri hanya menghela napas, lalu menjawab dengan suara datar, "Kalau memang kau ingin menantang, jangan libatkan orang lain. Aku di sini, selesaikan dengan aku saja." Kata-katanya sederhana, tetapi ketenangan yang terpancar membuat suasana pasar semakin mencekam. Semua mata kini tertuju pada dua sosok yang akan menentukan siapa penguasa sebenarnya di Tanah Abang malam itu. Suasana pasar menjadi sunyi senyap, seakan-akan malam menahan napasnya sendiri. Para pedagang yang masih bersembunyi hanya bisa mengintip dengan wajah pucat. Bang Rojak sudah siap dengan golok besarnya, sementara Kang Bahri berdiri tanpa senjata di tangan, hanya dengan ketenangan yang membuat orang merinding. Ketidakberimbangan itu membuat banyak orang yakin bahwa Bahri akan jadi bulan-bulanan. "Jangan salah kira, Bahri," ucap Rojak dengan nada congkak. "Ilmu kebal gue udah terbukti. Banyak lawan gue tumbang, gak ada satupun yang bisa bikin darah gue keluar." Sambil berkata begitu, ia menggoreskan goloknya ke lengannya sendiri. Ajaib, kulitnya tidak terluka sedikit pun. Pemandangan itu membuat beberapa orang menghela napas panjang, takjub sekaligus ngeri. Kang Bahri menatap dingin tanpa terkejut sedikit pun. Ia sudah mendengar kabar tentang ajian kebal yang dipakai Rojak. Namun dalam hatinya, ia tahu setiap ilmu memiliki kelemahan. Ia mengingat pesan gurunya, kesombongan adalah pintu kehancuran. Jangan gentar, karena sebesar apapun kekuatan lawan,
selalu ada celah yang bisa ditembus. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Bang Rojak melangkah maju, goloknya diangkat tinggi, lalu mengayun dengan cepat ke arah Bahri. Kilatan besi memotong udara, disertai teriakan menggelegar. Semua orang yang melihat spontan menutup mulut, menahan teriakan. Namun Bahri dengan langkah gesit memiringkan tubuhnya, menghindar seolah gerakannya sudah tahu arah serangan sejak awal. Benturan demi benturan mulai terdengar. Golok Rojak menghantam tiang kayu, kotak dagangan, bahkan lantai pasar, menimbulkan suara keras yang menggema. Anehnya, Bahri tidak sekalipun terkena. Tubuhnya seakan digerakkan oleh naluri yang terlatih. Gerakan sederhana, namun tepat dan cepat. Semakin lama, wajah Rojak mulai memerah karena serangannya tak pernah mengenai sasaran. "Diam kau, jangan cuma menghindar," teriak Rojak marah, sambil kembali mengayunkan golok dengan tenaga penuh. Bahri tetap tenang, hanya melangkah sedikit ke samping lalu menangkis dengan tangan kosong, membuat golok itu berbelok ke arah lain. Orang-orang yang melihat mulai berbisik-bisik. Mereka sadar pertarungan ini bukan sekadar adu otot, tetapi adu ilmu yang tidak semua mata bisa pahami. Kang Bahri akhirnya membuka langkah lebih maju. Dengan satu gerakan cepat, ia mendorong dada Rojak dengan telapak tangan. Tubuh Rojak yang besar itu terhempas ke belakang, menabrak tumpukan peti kayu. Suara keras membuat orang-orang terkesiap. Mereka tak percaya seorang lelaki sederhana bisa menjatuhkan preman kebal hanya dengan dorongan tangan kosong. Namun Rojak tidak menyerah. Ia bangkit dengan wajah murka, matanya merah penuh amarah. "Bahri, malam ini kau akan gue kubur di pasar ini," teriaknya sambil menggenggam golok lebih erat. Pertarungan baru saja dimulai, dan semua orang tahu darah bisa saja tertumpah kapan saja. Bang Rojak kembali maju dengan teriakan garang, goloknya berkilat di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Ia menghantamkan senjatanya ke arah Bahri dengan tenaga penuh, membuat udara berdesing tajam. Bahri melompat ke samping, nyaris saja terkena tebasan yang bisa memenggal lehernya. Pedagang yang bersembunyi menahan napas, beberapa bahkan menutup mata tak sanggup melihat. Namun Bahri tidak gentar. Ia mulai membuka jurus-jurus warisan dari gurunya. Gerakan tangannya cepat, seperti bayangan, menangkis dan menghindar dengan presisi. Sesekali ia mengayunkan pukulan ringan yang membuat tubuh Rojak sedikit terhuyung. Meski pukulan itu tampak keras, anehnya tidak meninggalkan luka pada tubuh preman kebal tersebut. Inilah bukti ajian yang dipamerkan Rojak tadi. "Hahaha, percuma, Bahri," teriak Rojak sombong. "Tubuh gue udah dilindungi ajian. Pukulanmu nggak akan bisa bikin darah gue keluar." Ia menegakkan dada, seakan kebal terhadap rasa sakit. Rojak bahkan menantang Bahri memukul lebih keras, berharap lawannya putus asa. Bahri hanya menatapnya dalam diam. Ia tahu benar kelemahan dari ajian kebal, keyakinan dan konsentrasi. Jika orang yang menguasainya kehilangan kendali, maka pertahanan tubuhnya akan runtuh. Bahri mengatur napas, menyusun langkah agar bisa menggoyahkan mental lawannya. Ia teringat lagi pesan gurunya, jangan menyerang dengan amarah, serang dengan ketenangan. Lawan akan kalah oleh dirinya sendiri. Pertarungan kembali memanas. Rojak menyerang bertubi-tubi, namun Bahri tetap lincah menghindar. Setiap gerakan Bahri seperti menari di antara tebasan maut, membuat Rojak semakin frustrasi. Sesekali Bahri memberikan serangan balik, namun sengaja tidak mengerahkan tenaga penuh. Ia menunggu waktu yang tepat, saat Rojak benar-benar kehilangan kendali. Keringat mulai membasahi wajah Rojak. Nafasnya terengah-engah, tapi mulutnya tetap menyemburkan kata-kata kasar. "Jangan cuma main-main, Bahri. Lawan gue beneran." Ia kembali mengayunkan golok, kali ini dengan amarah membara. Serangan itu semakin liar, tak lagi terkontrol. Bahri melihat celah. Dengan sekali gerakan cepat, ia menangkis lengan Rojak lalu memukul titik tertentu di bahunya. Tubuh Rojak terhuyung, hampir saja jatuh. Untuk pertama kalinya, wajahnya menunjukkan rasa terkejut.
Ia tak menyangka tubuhnya bisa terasa sakit meski sudah dilindungi ajian kebal. Bisik-bisik mulai terdengar dari para pedagang yang menonton dari kejauhan. Ajian kebalnya goyah, ucap salah seorang dengan suara bergetar. Mereka mulai menyadari bahwa malam itu mungkin akan terjadi sesuatu yang selama ini dianggap mustahil. Tubuh kebal Bang Rojak bisa dipatahkan. Tubuh Bang Rojak yang biasanya tegak gagah kini terlihat limbung. Ia menggeram marah, mencoba menepis rasa sakit yang baru saja menyerang bahunya. Para pedagang yang menyaksikan semakin tegang, mata mereka tak berkedip. Untuk pertama kalinya mereka melihat tanda bahwa tubuh kebal yang selama ini diagungkan ternyata bisa ditembus. Rojak tidak tinggal diam. Dengan wajah merah padam, ia kembali mengayunkan goloknya, kali ini lebih beringas dan tanpa perhitungan. Tebasan-tebasan liar membuat suara gesekan logam menghantam kayu, seng, dan lantai pasar. Bahri tetap bergerak tenang, menunggu momen tepat sambil menghindar dengan lincah. Ketenangan itu justru membuat Rojak semakin naik pitam. Tiba-tiba, Bahri melangkah cepat ke depan, mendekati tubuh Rojak yang sedang lengah setelah ayunan goloknya meleset. Dengan sekali pukulan keras tepat ke arah ulu hati, tubuh Rojak tersentak ke belakang. Goloknya hampir terlepas dari tangan. Suara dentuman tubuh besar jatuh ke tumpukan peti kayu membuat semua orang yang bersembunyi terlonjak kaget. Rojak berusaha bangkit sambil terbatuk. Ketika tangannya menyeka mulut, semua mata terpaku pada bercak merah yang menodai jarinya. Darah. Darah pertama akhirnya keluar dari tubuh yang selama ini diklaim kebal. Seketika bisik-bisik meledak di antara para pedagang yang menonton dari balik lapak. Ajian kebalnya patah, benar-benar patah. Wajah Rojak berubah pucat, tapi matanya masih menyala dengan kebencian. "Bahri, kau berani meneteskan darah gue?" teriaknya sambil mengangkat golok kembali. Namun kali ini, gerakannya tidak lagi sekuat tadi. Ada getaran di tangannya, ada keraguan yang mulai menghantui keyakinannya sendiri. Ajian yang selama ini ia andalkan ternyata tidak lagi memberi perlindungan sempurna. Bahri menatapnya tajam, suaranya tenang namun menusuk, "Aku sudah bilang, kesombongan akan menjatuhkanmu. Ilmu bukan untuk menindas orang, Rojak. Malam ini kau menuai apa yang kau tanam." Kata-kata itu bagai petir yang menyambar telinga para pedagang. Mereka menelan ludah, merasakan ketegasan yang membuat bulu kuduk merinding. Bang Rojak meraung, melompat maju dengan sisa tenaganya, mengayunkan golok membabi buta. Namun Bahri sudah siap. Dengan gerakan kilat, ia mengunci pergelangan tangan Rojak, lalu menghantamkan sikunya ke arah wajah sang preman. Golok terlepas, jatuh berdebam ke lantai. Darah segar mengalir dari hidung Rojak, menandai kehancuran total ajian kebalnya. Pasar Tanah Abang malam itu bergemuruh dengan teriakan tertahan para saksi. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang mustahil, seorang preman kebal, tumbang oleh keberanian dan ilmu seorang pedagang sederhana. Dan semua orang tahu, duel itu belum sepenuhnya usai, karena Rojak yang keras kepala pasti akan mencoba bangkit sekali lagi. Bang Rojak terhuyung, darah terus menetes dari hidung dan bibirnya. Wajahnya penuh amarah sekaligus ketakutan, dua hal yang jarang sekali terlihat bersamaan dari seorang preman yang selama ini ditakuti. Para pedagang yang menonton hanya bisa menahan napas, menyadari bahwa sosok yang biasanya menguasai pasar kini berada di ujung kekalahan. Dengan sisa tenaga, Rojak berusaha berdiri. Gue nggak mungkin kalah dari orang kayak lo, Bahri." teriaknya sambil menatap liar ke sekeliling, seakan mencari dukungan dari anak buahnya. Namun beberapa anak buah yang tadinya berdiri di belakangnya mulai mundur perlahan. Mereka juga tak percaya apa yang baru saja mereka lihat, ajian kebal yang selalu mereka banggakan ternyata bisa dipatahkan. Bahri melangkah perlahan mendekat, tatapannya tetap tajam namun penuh ketenangan. "Kau masih belum sadar, Rojak. Semua ini bukan soal kuat atau kebal. Ini soal kesombonganmu. Kau kira ilmu bisa selamanya melindungimu dari kesalahanmu. Malam ini kau melihat sendiri, tak ada manusia yang benar-benar kebal." Suaranya terdengar berat,
namun jelas menusuk ke dalam hati lawannya. Rojak berusaha menggerakkan tangannya untuk meraih golok yang tergeletak di lantai. Namun sebelum jemarinya menyentuh gagang, Bahri menginjaknya dengan keras. Rojak meringis kesakitan, tubuhnya bergetar, dan golok itu tetap tak tergapai. Pedagang yang melihat adegan itu bersorak dalam hati, meski tak berani mengeluarkan suara. Dalam kepanikan, Rojak mencoba melontarkan serangan terakhir dengan tinju kosongnya. Tapi gerakan itu tampak lemah dan terburu-buru. Bahri dengan mudah menangkis, lalu memutar tubuh Rojak hingga terjerembab ke tanah. Tubuh besar itu menghantam lantai keras, membuat suara dentuman bergema di seluruh pasar. Kali ini Rojak benar-benar tak mampu bangun. Nafasnya terengah, wajahnya berlumuran darah, dan matanya mulai meredup. Kekuatan yang selama ini membuatnya merasa tak tersentuh, hancur lebur di hadapan seorang lelaki sederhana yang berpegang pada prinsip dan keyakinan. Para pedagang mulai keluar dari persembunyian mereka. Ada yang menatap Bahri dengan mata berbinar penuh rasa hormat, ada pula yang masih gemetar menyadari betapa dekatnya mereka dengan maut. Malam itu, pasar yang biasanya riuh dengan jual beli menjadi saksi runtuhnya keangkuhan seorang preman. Bahri berdiri tegak di tengah kerumunan, napasnya tetap stabil meski tubuhnya penuh keringat. Ia tidak merayakan kemenangannya, hanya menundukkan kepala sejenak. Ingatlah, katanya pelan namun terdengar jelas, ilmu bukan untuk menindas. Kalau digunakan untuk keserakahan, maka pada akhirnya akan menghancurkan pemiliknya sendiri. Kata-kata itu menggetarkan hati semua orang yang mendengarnya. Bang Rojak tergeletak tak berdaya di lantai pasar, tubuhnya berlumuran darah. Nafasnya masih ada, tetapi lemah dan tersengal-sengal. Para pedagang yang menonton dari kejauhan mulai mendekat, sebagian dengan ragu, sebagian lagi dengan wajah penuh kemenangan. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana sosok yang selama ini mereka takuti kini tumbang, runtuh oleh kesombongannya sendiri. Anak buah Rojak yang masih tersisa menatap dengan wajah pucat. Beberapa ingin maju menolong, tetapi tatapan tajam Bahri membuat langkah mereka tertahan. Ada rasa gentar yang menguasai hati mereka. Mereka sadar, jika pemimpin mereka yang selama ini dianggap tak terkalahkan saja bisa dijatuhkan, apalagi mereka yang tak memiliki ilmu sebanding. Perlahan-lahan, satu persatu mundur, meninggalkan Rojak sendirian di tengah kerumunan. Bahri mendekati tubuh lawannya, lalu jongkok di sampingnya. Dengan suara pelan tapi tegas, ia berkata, "Rojak, sudah cukup. Kau sudah melihat sendiri kalau jalan yang kau pilih hanya membawa kehancuran. Lihatlah, orang-orang yang kau sebut sebagai anak buah bahkan tak berani menolongmu lagi." Kata-kata itu menusuk ke dalam hati Rojak, lebih tajam daripada pukulan apapun yang baru saja ia terima. Rojak berusaha membuka mulutnya, namun yang keluar hanya suara parau bercampur darah. Tatapan matanya penuh amarah bercampur penyesalan. Meski tidak ada kata-kata yang jelas, semua orang bisa melihat bahwa harga dirinya tercabik-cabik malam itu. Preman kebal yang dulu ditakuti kini hanya menjadi manusia biasa yang kalah. Beberapa pedagang yang dulunya sering diperas oleh Rojak mulai bersuara. Ada yang mengejek dengan suara lirih, ada pula yang hanya bisa menangis lega karena beban mereka akhirnya terangkat. Suasana pasar mendadak dipenuhi emosi yang campur aduk, antara ketakutan yang baru saja reda, kelegaan, dan rasa hormat terhadap Kang Bahri. Bahri menatap mereka semua, lalu berdiri tegak. "Kita semua harus belajar dari ini," ucapnya dengan nada yang dalam. "Jangan biarkan orang lain menindas kita hanya karena mereka punya kekuatan. Dan jangan pernah kita menggunakan kekuatan untuk menindas orang lain." Kata-kata itu membuat banyak orang mengangguk, meski masih ada rasa gentar yang menahan mereka untuk bersuara lantang. Sementara itu, Rojak hanya bisa menatap langit malam dengan mata kosong. Semua yang ia banggakan hancur dalam sekejap. Ajian yang ia puja-puja ternyata tak mampu menyelamatkannya dari kehancuran. Di dalam hatinya, ia mungkin mulai menyadari bahwa kesombongan dan keangkuhanlah yang menjadi sebab utama kejatuhannya. Malam itu,
Pasar Tanah Abang bukan hanya menyaksikan sebuah duel berdarah, tetapi juga sebuah pelajaran berharga tentang harga dari sebuah kekalahan. Dan bagi banyak orang, peristiwa itu akan selalu dikenang sebagai malam di mana ketidakadilan ditumbangkan oleh keberanian seorang lelaki sederhana. Pasar Tanah Abang perlahan kembali berdenyut setelah pertarungan mengerikan itu berakhir. Para pedagang yang semula sembunyi di balik lapak mulai keluar dengan hati-hati, menatap sekitar seakan memastikan tidak ada lagi bahaya yang mengintai. Malam itu, udara masih terasa berat, namun berbeda, beban yang selama ini menekan dada mereka mulai terangkat. Bang Rojak, sang preman kebal yang selalu menakut-nakuti mereka, kini terkapar tak berdaya. Beberapa orang akhirnya memberanikan diri mendekat, bukan untuk menolong dengan rasa hormat, melainkan untuk memastikan bahwa ancaman itu benar-benar runtuh. Rojak bukan lagi penguasa, melainkan manusia biasa yang kalah, berdarah, dan terluka. Kang Bahri berdiri tegak di tengah kerumunan, wajahnya tetap tenang. Ia tidak bersorak, tidak pula menunjukkan kebanggaan. Justru ketenangan itu yang membuat orang-orang semakin menghormatinya. Mereka tahu, kemenangan Bahri bukanlah untuk dirinya sendiri, melainkan untuk seluruh pedagang yang selama ini hidup dalam ketakutan. Seorang pedagang tua menghampirinya dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Bahri, kalau bukan karena keberanianmu, mungkin kami tidak akan pernah bebas dari cengkeraman preman itu." Bahri hanya mengangguk, lalu menjawab singkat, "Kita semua harus saling menjaga. Jangan biarkan pasar ini dikuasai oleh ketakutan lagi." Kata-kata itu membuat banyak orang terdiam, merenungi arti persatuan yang selama ini terlupakan. Sementara itu, anak buah Rojak yang tersisa tidak berani lagi muncul. Mereka menghilang dalam kegelapan malam, membawa rasa malu sekaligus takut. Malam itu, kekuasaan mereka runtuh bersama hancurnya wibawa sang pemimpin. Pasar Tanah Abang kini memiliki harapan baru, bahwa mereka bisa berdiri tegak tanpa harus tunduk pada ancaman. Bahri kemudian berbalik, meninggalkan kerumunan tanpa menoleh ke belakang. Langkahnya sederhana, namun di mata para pedagang, ia tampak seperti sosok pahlawan yang muncul dari kalangan mereka sendiri. Ia bukan orang kaya, bukan pejabat, hanya seorang pedagang biasa dengan keberanian luar biasa. Namun justru itulah yang membuat kisahnya begitu berarti. Malam itu, cerita tentang duel berdarah yang mematahkan ajian kebal mulai menyebar cepat dari mulut ke mulut. Dari lorong pasar hingga warung kopi, orang-orang membicarakannya dengan penuh takjub. Kisah itu menjadi legenda, bukan hanya tentang pertarungan, tetapi tentang keberanian, kesederhanaan, dan runtuhnya kesombongan. Dan sejak malam itu, Pasar Tanah Abang tidak pernah lagi sama. Preman yang dulu menindas hilang dari wajah mereka, digantikan rasa persaudaraan yang lebih kuat. Semua orang tahu, apa yang terjadi malam itu akan selalu dikenang sebagai malam yang tak terlupakan, malam di mana ajian kebal dipatahkan, dan keberanian seorang pedagang sederhana mengubah segalanya. Malam itu menjadi saksi bahwa kesombongan dan kekerasan tak pernah menang melawan keberanian yang tulus. Ajian kebal yang selama ini ditakuti, akhirnya runtuh di hadapan keyakinan seorang pedagang sederhana. Kisah ini menjadi pelajaran bahwa kekuatan sejati bukanlah pada otot, bukan pula pada ajian, melainkan pada hati yang berani dan niat yang lurus. Ingatlah, kesombongan akan selalu berakhir dengan kehancuran. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk kisah nyata berikutnya.